Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada saat ini. Di sini kami dari kelompok 9 memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggotanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Juni Sajara dengan MPM 2105160120. Lalu ada Raihana Arianti dengan MPM 2105160108. Lalu ada Ria Lestari dengan MPM 2105160122. Lalu ada Fania Delia dengan MPM 2105160123. Nah, langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama, pembawa materi pertama oleh saya sendiri. Pengertian identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi kerugian properti, liability, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Pengidentifikasi risiko ini pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan terjadi kerugian yang potensial atau mengancam perusahaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fani Adelia. Pada Fani Adelia, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Fani Adelia dengan NPM 2105160123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Dinda Juni Sajara, yaitu tentang mengidentifikasi sumber-sumber resiko. Resiko berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu ada lingkungan. Ketidakpastian yang mempengaruhi viabilitas model bisnis atau ketika kekuatan eksternal mempengaruhi kinerja organisasi atau membuat pihak menurut strategi, operasi, hubungan klien, struktur organisasi atau ketidakefektifan pendanaan. Yang kedua itu ada resiko proses. Ketidakpastian yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan model bisnis atau muncul ketika proses internal tidak cukup tujuan yang diterapkan. Yang ketiga itu ada resiko informasi. Yang ketiga itu ada resiko informasi untuk pembuatan keputusan. Ketidakpastian terhadap relevansi dan reliabilitas informasi yang mendukung keputusan pembuatan nilai atau muncul ketika informasi yang digunakan untuk mendukung keputusan bisnis bersifat tidak lengkap, tidak aktual, tidak akurat, dan tidak liable dan juga tidak relevan untuk membuat keputusan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fani Adelia. Selanjutnya pemateri Ria Lestari. Kepada Ria Lestari saya persilakan. Baik, saya Ria Lestari. Saya akan menjelaskan tentang metode identifikasi risiko. 1. Ada questionnaire analis risiko. Analisis ini menunjukkan manajer risiko memastikan bahwa informasi diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan yang tidak terlewatkan. Kedua, ada metode laporan keuangan. Dalam metode laporan keuangan ini menganalisis seluruh catatan
laba rugi, neraca, dan catatan lain yang mendukung, sehingga manajer mampu mengidentifikasi risiko yang akan terjadi. Baru tuh ada yang ketiga, ada yang metode flowchart. Dalam metode ini meliputi kerugian yang berkenaan dengan harta dan tanggung jawab personal, dari barang mentah hingga barang jadi. Yang keempat tuh ada inspeksi langsung pada objek. Dalam metode ini ada mengamati langsung jalannya bekerjanya operasi, perawatan, lingkungan kerja, kebiasaan kerja pegawai dan lain-lain. Terus ada yang kelima, ada interaksi dengan bagian lain. Dalam interaksi ini keberhasilan interaksi manajer resiko dapat diidentifikasikan apakah dia berhasil atau tidak tergantung kerjasamanya atau hubungan erat terhadap bagian dalam atau luar perusahaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Ria Lestari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reihana Ariyanti. Kepada Reihana Ariyanti, saya persilakan segala ungkapan. Baik, saya Raihana Ariyanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ria Lestari. Yang keenam yaitu ada mengadakan interaksi dengan pihak di luar. Nah, ini artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan lain, terutama kepada pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko. Nah, seperti akuntan penasehat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan di mana nantinya itu mereka akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensi. Lalu ada yang ketujuh, yaitu melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut, misalnya seperti rekana tidak dapat memenuhi kewajibannya, denda keterlambatan memenuhi kewajiban. Lalu selanjutnya ada yang ke-8 yaitu statistik kerugian. Nah, pengidentifikasian risiko ini dapat dilakukan dengan berdasarkan dari data statistik tentang kerugian yang lalu dan kerugian mana yang sering terjadi. Nah, berdasarkan data yang ada, kemungkinan akan dilihat terjadinya risiko yang sama pada masa yang akan datang. Lalu dari catatan tersebut itu akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Lalu dari catatan ini akan diketahui penyebabnya, lokasi, jumlah, dan variabel-variabel risikonya. Lalu yang ke-9 tuh ada analisis lingkungan. Nah, penggunaan analisis lingkungan eksternal sama baiknya dengan penggunaan analisis internal. Dalam mengidentifikasi risiko, mengadakan analisa lingkungan yang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa atau pembuat peraturan atau perundang-undangan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Reihana Ariyanti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam pemilihan metode identifikasi risiko. Nah, di sini dia mempunyai tiga penjelasan. Yang pertama ada sifat dari bisnis. Dari sifat tersebut, perusahaan melihat sifat dan modal bisnis yang diterapkan perusahaan sesuai dengan metode konvensional, analisis laporan keuangan, analisis lingkungan, atau yang lainnya.
Lalu yang kedua ada besarnya perusahaan. Makin besar perusahaan, maka metodenya menjadi kompleks. Lalu yang ketiga ada tersedianya tenaga ahli. Tenaga ahli juga mempertimbangkan apakah dapat mengidentifikasi resiko dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania Delia. Terima kasih kepada Dinda Junisa Zahra. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang contoh-contoh dalam mengidentifikasi resiko. Adapun beberapa contoh dalam mengidentifikasi resiko, yang pertama itu apabila bank memberikan kredit, resiko yang dapat terjadi adalah kredit menjadi macet atau resiko kredit. Yang kedua itu apabila bank memberi surat berharga berupa obligasi pemerintah, maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat atau resiko suku bunga. Yang ketiga itu ada pegawai bank dapat saja melakukan fraud atau resiko operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Fania Delia. Nah, sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.